Oke, layarnya Miss Dia juga udah terlihat ya, Nel ya? Ya, Miss. Oke, ini Jimitnya juga sudah dimulai, jadi kita sekarang langsung aja lanjut. Nah, di sini ya, jadi tadi udah dibahas Nael, jadi mungkin dari ulang lah sedikit ya. Jadi sini pertama kita ada pages overview-nya. Jadi nanti kita di SKL2 tuh bakal bikin screen apa aja sih. Nah, kita di sini ada main pages dan juga actions. Untuk main pages-nya kurang lebih ada 3 ya, Nael ya. Itu ada splash screen, kemudian ada home screen dan juga detail screen. Nah, di splash screen itu basic aja sih. Nanti kita pakai icon, kemudian ada text dan ada load indikator. Kemudian di home screen dia ada tampilan kalau datanya belum load gitu ya. Datanya masih loading, itu kayak abu-abu gini gambarnya belum muncul dan plus ada load indikatornya gitu kan. Ini masih loading, kemudian kalau datanya udah muncul, loading udah selesai, dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk home screen sendiri itu strukturnya dia ada F bar, kemudian di dalam F bar dia ada search button, kemudian ada kategoris di sini, kategoris button ya. Jadi nanti kita bisa filter ya, mau lihat yang berita general atau tentang teknologi aja, bisnis dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk tampilan beritanya itu kita menggunakan card ya. Jadi di sini pertama kita menampilkan image ya atau gambar, kemudian yang kedua di sini ada title-nya dan juga ada kontennya apa, previewnya gitu. Nah, di sini ada publisher-nya. Dari siapa sih berita itu dipublish gitu kan, dari CBS News, kemudian ada timestamp-nya. Berita ini tuh munculnya kapan? A day ago, berarti sehari yang lalu gitu ya. Ini untuk tampilan overall-nya. Kemudian untuk detail screen, kalau kita klik satu berita, dia akan muncul ke detail screen. Untuk melihat berita secara lengkapnya, nah di detail screen ini kita strukturnya punya beberapa nih. Ada F bar, nah di dalam F bar dia punya back button, kemudian dia ada share button dan juga ada three dots button gitu ya untuk actions. Kemudian tampilan dari gambarnya juga dia full ke atas ya, jadi menutupi sistem notification. Kemudian di sini ke bawah nih siapa publishernya, kemudian timestampnya kapan, title-nya apa dan kontennya apa gitu ya. Nah, di sini ada satu button yaitu read full article. Kalau kita klik itu bakalan pergi atau ngedirect ke website aslinya gitu ya. Ini untuk detail screen. Ini untuk pages utama atau halaman utama sudah ya, berarti ada splash screen, home screen dan juga detail screen, 3 aja. Nah, kemudian di sini ada actions gitu kan. Action pertama di detail screen dia punya three dots ya tadi ya, atau titik 3 gitu. Nah, itu kalau diklik dia akan memunculkan opsi copy link dan juga open in browser. Kemudian kalau kita klik share button di detail screen dia akan memunculkan push pop up notification kayak gini ya, atau push actions biasanya disebutnya. Nah, ini nantinya kalau kita share itu kita dikasih opsi mau share kemana gitu ya. Ini nanti pakai library ya untuk mempermudah gitu prosesnya. Kemudian di sini ada search button kayak gini ya, dibikin simple aja. Jadi nanti teman-teman silakan berkreasi sendiri gitu. Di sini share button ketika kita cari kemarin udah nyoba ya. Kalau ketik developer dia langsung pindah ke kategori teknologi gitu. Dengan isi beritanya itu semua mengenai developer. Udah sih itu aja untuk halaman main pages dan juga actions. Suara Mistia nanti kalau misalkan kurang jelas dikabarin ya Nel ya. Siap, Miss. Oke. Oke, ini untuk overview dari screen-nya ya. Kemudian yang kedua kita juga punya dependencies. Jadi nanti kita bakal ada bantuan dari pihak ketiga untuk mempercepat proses development ya. Ada apa aja sih dan apa fungsinya nanti akan dijelasin. Nah, untuk step selanjutnya dulu, silakan buka Visual Studio Code-nya ya. Nanti kita akan bikin ya. Silakan sudah siap? Nail juga ya. Ada yang belum? Ada? Udah? Kalau udah, Kak. Nail udah, Nail? Sebentar, Miss. Nge-lag. Nge-lag. Oke. Miss Rina matanya kenapa emang? Hah? Cuma perawatan aja ya? Enggak, tadi pagi tuh bengkak nih habis saya mandi kayak Brian gitu. Dia nyamperin ke unit ya? Iya.
Oke. Kalau pagi-pagi kadang suka ada anomali di kamar. Manggilin Kak Yuni gitu. Tapi ikut bangun juga gitu. Kadang ada yang ngetok tapi nggak manggil gitu. Pas jam-jam subuh. Malu kayaknya. Mau manggil tuh malu. Atau takut gitu ya, takut ganggu. Oke, Nail masih nge-lag, Nail? Mana nih, Nail? Enggak, Miss. Aman. Aman? Oke, siap kalau gitu. Nah, kita buka kayak biasa sih. Kalau ngebuka mah kayak gimana sih? Ctrl Shift P, Command Shift P. Kemudian Flutter. New project. Ya, kita pilih yang application. Kemudian silakan pilih folder kalian. Di sini ada di mana ya? Di Flutter project, oke. Oke. Kemudian namanya adalah kalau berita tuh apa ya namanya? Selain berita gitu, selain news. Ada nggak nama lain yang lebih bagus? Metro gitu ya. Tribun. Gitu aja lah. Dah, Tribun app ya di situ mesti ya. Kalian terserah mau news app atau mau, kalian udah punya nih konsep kayak aku kayak nanti bakal mau bikin aplikasi resep makanan gitu. Berarti namanya misalkan resepi app atau apa terserah ya. Kalau sudah di enter, kemudian dia akan buka begini ya. Tunggu aja sampai selesai kayak biasa. Sudah ya? Yeay, sudah. Yeay. Yeay. Nah, silakan dependensiesnya. Kita buka PubSpec YAML dulu nih. Kan masih kosong nih, cuman ada Cupertino icons gitu ya. Cuman ada Cupertino icons, kemudian silakan buka PubSpec YAML. PubSpec YAML. Terminal maksudnya. Salam. Yeah, the first, please type command Flutter. Ini too small or not? Intel Vision. Yes. Enough? Enough? I see. Please type because we want to import our dependencies ya. I already get list ya. Flutter, pub, app. The first is get. And then we just type space in here for make it apa namanya terpisah. Get and then HTTP and then URL underscore launcher space share underscore plus space again and then change network image chat head underscore network underscore image. Nah, sip. And then spasi time ago space again. The last is flutter underscore .temp. Nah, sip, dan nih. Ya, this. Nah. Miss Tia, sorry, layarnya di Meet nggak ada. Oh. Maksudnya wait. belum ganti. How about now, Nail? Still, Miss. Masih nggak ada? There is, but it's not your Visual Studio Code screen. Oh, ya, yeah, because mau ngeliatin dependensinya dulu, Nail. Oh, gitu. Oke. Nah, nambahinnya gini aja kok, kayak tambahin Flutter Pub App, kemudian setiap library-nya itu pisah dengan spasi, gitu ya. Nah, ini daftar dependensinya. Miss Tiffany, maybe you wanna record ini, Gmeet activity? Because we hybrid. There is offline, there is online. Yeah. Later maybe you can tell parents 11 RPL do hybrid learning gitu. The teacher do online and offline gitu. Nah, this style Muna. Just interaction type. Oh iya, Nail? Yeah, Miss. Is there any problem in your dependency adding? No. No ya. We
apa Flutter pub get itu aja kami dipastiin Yes. di Terus. itu. Yes, Flutter pub add and then space get, space HTTP and so on. Oke. Alright. Ya, main-main sih. Yeah, it's okay. Just wait. Nah, if already, just enter. Make sure that you have no typo in your dependency adding, ya. Oke. Flutter pub add, spasi get, spasi http, spasi URL underscore launcher, spasi share plus, spasi change underscore network, space underscore image, space time ago, space flutter underscore dot env, dot temp. If already and there is no error, we can see in our editor like this, ya. This the successful way. Dan? Ya, thank you. Oke, dan? Dan? Oh ini, siap. Apa? Oh terminal. Nah ini. Hindari copy paste ya untuk ini. Kemarin soalnya belajar dari SK1, Miss Tiang copy kan. Terus kalian paste itu tuh error karena ke enter sendiri gitu ya. Harusnya jangan di enter. Ya. Dan Miss Tia, can I see your terminal screen, Miss? terminal, there you can see. There is no. There's no. Your screen, I mean. Now? It haven't changed. Sekarang di mana screen-nya? Di apa itu? News app. Gem. Figma Gem. Wait. Sekarang udah ganti. Halo Nail. Iya, Miss. Sekarang udah ganti. Udah, Miss, udah. Nah, sekarang udah ya. Masih di Jimit sih, Miss, itunya. Kayaknya Oh. entire screen soalnya. Masih di Jimit. Iya, screen Miss di Jimit. Jadi dia, ya. Oh. Nah, sekarang harusnya udah nih. Udah? Fig Jam, Miss. Ini? Nah, ya. Nah, sip. Bentar, Miss, bentar. Ya. Ada yang error? Yang offline? Ini kita hybrid nih. Hybrid learning. Dulu misalnya pernah, tapi tahun pertama waktu angkatannya Amelia Cahyani itu hybrid. Udah, Miss, makasih. Oke, siap. Yang lain udah? Yang sebelah kiri misalnya nih? Kuan dan lain sebagainya udah? Kuan dan lain sebagainya. Kuan dan lainnya. Sebelah sebagainya. Oke. Mana? Coba. Baru loh. Teknisnya begini.
Collateral nggak ada. Hah? Collateral kemana nih? Collateral nggak ada nih. Collateral SDK. Coba buka di sini. Biasanya nyimpen. Miss Tia Ya, mau izin ke toilet. mau izin apa? Ke toilet. Ya, sure. Tadi mana? Bisa masuk. Tadi mana? Ini nggak ada. Ini. Di mana? Ini ada. Kelihatannya aku itu apa-apanya sih katanya ininya Ini folder. folder Flutter Iya. di itu RP 2025 Mana coba? nih kan Beda. oh beda Hmm, yang mana Miss? Yang itu anuannya dia iya. dulu gimana ya Nggak ada. Bin. Folder binnya. Tribun tadi udah bikin belum? Coba di close dulu. Yang ini ya. Newslet di close. Di sini aja. Oke. oh iya sorry Oke. ini kelas Ya, di close. Terus komen Ctrl Shift P. Pakai project. Application. Buka dulu Windows coba. News app-nya dihapus. Oke, sekarang kita lagi debugging sebentar ya. Ada yang error lagi selain Asia? Oke, buka lagi yang tadi VS Code. Ctrl Shift P. Di project application. Nah, bikin select folder. Nah, news app.
Ya udah nggak apa-apa. Enter, udah nggak apa. Yes. Nah, itu ditunggu aja dulu. Oke, terminal. Coba Flutter Docker. Web store. Nah, bisa nih. Tadi entah mungkin belum selesai prosesnya kali ya. Dan ini harusnya bisa Flutter pub-add coba. Satu dulu deh, Flutter pub add get, ikutin aja nih get http spasi URL launcher. Udah itu underscore ikutin aja ya. Ya. Oke, enter itu kepencet enter. Ya intinya bisa sih. Intinya bisa ini. Intinya bisa tuh share. Nah ini dihapus saja. Kak. Nah. Lagi dari share plus. Flutter pub-add. Buka terminal. Terminal. Nah. Flutter pub-add. Share plus. Nah, gitu. Nah, bentar. Udah ya. Nah, itu tadi mungkin kemungkinan besar adalah pas bikin project baru prosesnya belum selesai. Ya, ya. Udah ya. Ada yang lain nggak untuk importing dependency nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pastikan prosesnya sukses. Kemudian dilihat lagi pubspec.yaml-nya. Versi get-nya adalah 472. Kemudian versi HTTP-nya adalah 150. Versi dari URL launcher-nya adalah 632. Kemudian versi dari share plus-nya adalah 1200. Versi dari change network image itu 341. Versi dari time ago 371. Dan versi dari flutter.env adalah 600. Dah? Sip. Kalau udah, ini dependencies-nya ya. Sekarang dari get dulu. Untuk apa sih get? Kalau kemarin kita nyoba pakai provider, belum nyoba malah ya kan, provider, tapi untuk SQL 2 ini pakainya get, sama aja sebenarnya. Kalau kita ngomongin state management pihak ketiga, untuk provider dan itu satu level ya. Jadi dia sama-sama untuk pemula banget. Dia sebelum ke misalkan Qubit atau BLOC itu kita setidak-tidaknya harus tahu antara provider atau get gitu ya. Jadi di sini untuk SQL 2 kita pakainya get gitu ya. Kemudian fungsi dari state management gate itu apa gitu? Itu untuk state management, untuk routing dan dependency injection yang mudah untuk Flutter. Apa sih dependency injection gitu? DI. Biasanya disebutnya DI. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan datang ke workshop atau ke developer conference gitu misalnya, terus ketemu teman dari luar yang asing terus baru kenalan terus kayak dia ngomong-ngomong soal ya soalnya proyek aku pakai DI. Nah, harapannya teman-teman udah nggak tabu lagi ya DI itu apa, at least pernah denger lah gitu ya. Kadang-kadang tuh istilah-istilah IT itu ya beragam gitu teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman itu tahu istilah-istilah gitu ya. DI itu untuk dependency injection. Jadi kita punya dependency di sini ya. Di apa namanya pubspec YAML itu kan dependency atau library. Kita inject gitu agar penggunaannya menjadi clean. Tapi di sini kita nggak bakal pakai itu. Kita di sini pakai get-nya lebih ke state management sama routing. Kita aja ya. Kemudian untuk yang kedua itu ada HTTP. HTTP itu apa? Ini yang paling core teman-teman. Kalau misalkan teman-teman aplikasinya ingin menggunakan data dari eksternal atau di sini dari luar ya, biasa disebutnya dari internet atau API gitu kan. Itu kita pakai
library HTTP. Ini bawaan dari Flutter, ya, Flutter HTTP. Untuk apa? Untuk melakukan request HTTP yang basic ada get, post, dan lain sebagainya. Ada delete, put, dan sebagainya ya. Itu API dari aplikasi Flutter, gitu kan. Emang apa nih selain HTTP ada Dio, ya. Itu juga yang biasa dipakai tuh, tapi dia biasanya dipakai sama orang-orang yang udah advance lah gitu. Tapi kalau mau baru belajar, itu disarankan banget untuk menggunakan HTTP, ya. Kalau pakai Dio itu lebih singkat aja kodenya, tapi dan dibalik kesingkatan kode, kalian juga harus tahu dia alurnya kayak gimana. Nah, HTTP lah yang paling tepat, gitu ya. Kemudian ada URL launcher, itu untuk apa sih? URL launcher itu untuk membuka URL di browser. Kalau teman-teman ingat, tadi kita ada screen untuk kayak open in browser gitu ya, atau read full article. Nah, itu untuk apa namanya? Membuka URL di browser, kemudian aplikasi email, telepon, dan lain sebagainya, gitu kan, dari aplikasi Flutter. Kemudian share plus, ini untuk membagikan. Jadi tadi untuk share itu, yang tadi Mistia bilang kita bakal pakai dependensi pihak 3, itu kita pakai bantuan share plus, gitu. Ini untuk membagikan teks, link, atau file ke aplikasi lain, misalkan WhatsApp, email, kemudian Telegram, dan lain sebagainya ya. Kemudian change network image, untuk apa? Ini penting banget teman-teman. Untuk menampilkan gambar dari internet dengan change otomatis. Pas awal kali Mistia bikin, itu kan nggak pakai change network image ya, jadi langsung nge-get foto aja. Nah, itu ada gambar yang muncul, ada yang enggak, teman-teman. Kenapa gitu kan? Ternyata setelah dicari-cari bugnya apa, ternyata ukuran gambar yang ada di server atau di database itu beda-beda. Ada yang ukurannya 2 MB, ada yang sampai 50 MB, jadi beda-beda. Kalau misalkan kita ngambil doang, terus kita langsung masukin ke aplikasi kita, itu bakal memiliki resource yang beda-beda ya, setiap gambar ya, ya nggak? Nah, dengan menggunakan change network image, dia akan mengompres si gambar tersebut menjadi size yang paling kecil, gitu ya. Jadi sekecil-kecilnya. Yang tadinya mungkin di database, dia size-nya sampai 50 MB, kita nanti ketika nge-get itu paling-paling ya KB lah, gitu ya. KB kan lebih kecil dari MB ya, ya nggak? Apa aja sih? KB, terus atasnya KB apa? Atasnya MB? Atasnya GB? Atasnya lagi? Ya, itu ya. Ada lagi nggak di bawah KB? Ada nggak? Ya udah. Ya itulah, itu yang paling umum ya. Jadi KB adalah paling kecil lah kalau misalnya kita ngomongin size gitu. Terus ada time ago. Nah, ini penting juga. Time ago itu fungsinya untuk formatting waktu menjadi bentuk relatif. Misalkan 5 menit yang lalu, 1 hari yang lalu, gitu nggak? Nah, jadi akan dibulatkan teman-teman. Kalau misalkan masih detik, mungkin kayak a second ago, 20 second ago. Tapi kalau udah menit, itu akan 1 menit yang lalu. Nggak ada tuh 1 menit 25 detik, nggak ada. Jadi dia akan relatif menjadi bulat, gitu ya. Plus kalau misalkan waktu berita tersebut diposting sama orang gitu kan, itu udah 1 hari, berarti dia masuknya bukan kayak 24 hours yang ago, kan enggak ya. Jadi dia langsung bulat ke 1 day ago, kemudian 2 days ago, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga, di sini ada flutter_.env. Kalau teman-teman bacanya .env, itu beda. .env, bukan ya, bacanya flutter.env. Mengelola dan membaca environment variable, atau biasanya kita simpan di file.env di Flutter. Kemarin udah dijelasin dikit, yang kita simpan di .env apa, teman-teman? Ya, environment variable apa? Apa? API key. Itu kan penting ya. Jadi teman-teman, Mistia pengen ngasih tahu juga nih, untuk teman-teman itu melek, kira-kira data-data apa yang boleh kita share, data-data apa yang nggak boleh kita share. Gitu ya teman-teman. Misalkan teman-teman itu nge-push kode di GitHub. Misalkan Flutter nih ya, ada file main.dart, ada file splash screen.dart, ada file pubspec.yaml, itu semua tuh boleh secara publik terekspos, ya nggak? Tapi kalau misalkan API key, kemudian ada routing name, itu jangan ya teman-teman. Apalagi routing name itu, kalau misalkan routing name untuk pindah screen itu nggak masalah, tapi kalau routing name yang terkait dengan database itu nggak boleh ya. Jadi di sini satu-satunya yang bakal kita pass atau bypass. Tahu nggak istilah bypass itu apa? Tahu nggak?
bypass itu kelewat gitu, akan dilewatkan. Misalkan nih, kalian tahu metal detektor, tahu mesin metal detektor? Misalkan ada di pabrik ataupun bukan toko ya, tapi pabrik deh. Pabrik biskuit Roma misalkan. Tahu ya biskuit Roma ya? Dia itu di pabrik ya teman-teman, punya alat yang namanya metal detektor. Kan kalau sebelum jadi biskuit Roma, dia kan adonan dulu, ya nggak? Adonan kan? Dibikin tuh. Adonan tersebut dicek nggak ada metalnya apa nggak. Kenapa harus dicek? Karena teman-teman, alat-alat untuk membuat si adonan tersebut itu dari besi, dari kawat untuk nyaring terigu, ya nggak? Takutnya kebawa tuh ke adonan, ya nggak? Kalau misalkan dia kecetak, terus habis itu jadi biskuit, kebungkus, terus dibeli customer, itu parah nggak? Nah, makanya pabrik tersebut akan membuat satu mesin namanya metal detektor. Dari adonan nih, mereka bikin dari adonan. Jadi, ketika adonan tersebut jadi, sebelum dia dicetak, sebelum di oven kan, dicetak dulu, baru di oven, ya nggak? Sebelum dia dicetak, itu tuh dilewatin dulu di mesin namanya metal detektor, gitu ya. Nah, di metal detektor tersebut, gitu, dia akan bikin logika pemrograman, di program tuh si mesinnya kayak, kalau kamu ngedetek sebuah bahan ya, yang dia itu kayak besi, metal, atau dan lain sebagainya, dia akan reject. Jadi mesin tersebut akan ngebuka teman-teman. Jadi di bawah itu ada gentong. Ada gentong untuk nampung adonan-adonan yang terindikasi ada metal dalamnya gitu ya. Jadi dia kalau dia mesinnya bekerja dengan baik, terus dia ngedetek metal, itu tuh dia akan jatuh adonannya. Ya nggak? Nah, yang namanya bypass itu apa? Bypass itu misalkan mesinnya itu dia bekerja nih harusnya, tapi disetting sama operator mesinnya misalkan, nggak apa-apa deh gitu. Saya yakin kok di adonan ini tuh dia nggak bakal ada metal. Disetting lah sama si operator, sensitivitasnya itu biar nggak ngedeteksi metal gitu ya. Disetting. Tapi ternyata teman-teman, tanpa si operator itu tahu, di adonan tersebut ada metalnya. Ada besi atau kawat saringan gitu ya, kecil gitu. Tapi dia kalau sensitivitasnya tinggi, dia akan detect nggak kecil. Detect. Tapi karena sensitivitasnya udah ditinggiin sama si operator, itu nggak ngedetect. Jadi si adonan tersebut tuh lewat, dia bebas. Dia nggak ke-reject. Itu namanya bypass. Jadi dia harusnya salah nih, ya nggak? Atau harusnya dia penting. Nggak boleh ke bawah sampai produksi, ya nggak? Nggak boleh sampai dicetak. Tapi karena dia di bypass, dia dilewatin. Itulah konsep dari proses pengelolaan environment variable. Jadi kita nggak boleh nge-bypass API key kita sampai ke bawah ke publik, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus kita stop nih sebelum dia di-push. Cara stopnya gimana? Cara stopnya adalah dengan memasukkan API key kita dalam satu file, yaitu namanya .env, yang nantinya akan kita stop. Ya, pokoknya .env nggak boleh sampai ke bawah ke production. Atau nggak boleh sampai ke bawah ke GitHub untuk dilihat secara publik gitu ya. Caranya nanti akan kita simpen nih di codingan kita. Kita akan buat satu file namanya .env, kita simpan di situ. Nanti akan kita daftarkan .env file tersebut di gitignore. Ini semua adalah file yang bakal di-ignore. Atau di-ignore itu apa sih asli artinya? Diabaikan. Akan diabaikan ketika kita melakukan git push. Ya, ini nggak bakal ke bawah. Salah satunya nanti kita akan daftarkan .env kita. Gitu ya. Oke, siap. Itu untuk .env. Jadi, teman-teman kalau mau nyari pentingnya mah ya, di project ini kira-kira ada nggak sih yang nggak penting? Penting semua ya. Penting semua. Makanya level dari SKL 1 dan 2 tuh beda jauh gitu. Kalau level 1 emang tujuannya untuk membiasakan teman-teman aja gitu, untuk pakai widgeting, untuk eksplorasi gitu. Kayak kemarin nggak expect aja kalian bakal pakai stack, terus habis itu bakal ada yang pakai authentication dan lain sebagainya. Jadi itulah fungsinya gitu. Nah, di SKL 2 ini kita udah menggunakan library-library yang penting semua gitu kan. Emang ada library yang nggak penting? Ya nggak ada sih gitu. Tapi di sini penting semua gitu, kayak get untuk state management, terus HTTP untuk berkomunikasi dari klien kita ke server. Nah, udah pernah dengar belum? Klien server? Belum, siap. Kita akan kupas itu. Kemudian ada mungkin yang kecil-kecil nih kayak URL launcher, share plus, itu kurang penting gitu ya. Kayak cache network itu penting, gak penting juga. Asalkan kalau misalkan di server ukuran gambarnya udah KB, mah kita nggak perlu nih pakai cache network image. Tapi kan kalau database yang punya kita, emang kita tahu gitu. Kan nggak tahu ya nggak?
kita nggak bakal tahu tuh yang disimpan di server itu, yang disimpan di server API ukurannya berapa. Jadi kita biar aman, biar aplikasi kita nggak nge-crash, ya udah kita amankan aja untuk gambarnya itu dikompres deh sebelum dia ditampilkan. Time ago juga dia nggak terlalu penting. Nah, .env ini yang penting, gitu ya. Sip, kalau gitu tadi kita pertama kali udah di pubspec.yaml. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Pelan-pelan aja, kita slow but sure gitu. Apa udah jelas dari setiap library yang dipakai, terus penggunaannya udah siap, udah jelas gitu, udah jelas belum? Oke. Jangan lupa minum dulu, ya. Gak apa-apa kok, Miss. Aku kalau minum nanti kebelet mulu. Gak apa-apa, izin aja. Oke, Nail udah Nail? Aman, Miss. Oke. Oke, Nail nanti kalau capek nggak apa-apa Nail, AFK aja. Nanti rekamannya Miss kirim, oke? Aman kok, Miss. Makasih banyak, Miss. Gak ada koknya, tuh keraguan-raguan tuh. Miss. Aman, Miss, aman. Oke, siap kalau gitu. Nah, sekarang untuk dependencies udah semua. Silakan di browser kalian itu bikin repositori baru anak-anak. GitHub ya, dibuka. Silakan buka GitHub masing-masing, bikin repositori baru. Ya. Namanya adalah Tribun_app. Nah, pelan-pelan. Oke, kalau gitu. Kalau udah, create. Boleh kalau tergantung nama kalian aja sih. Apa terserah lah nama reponya. Ini kekecilan gak nih? Ngomong dong. Nah, gini aja ya. Dah, sip. Dah. Sip. Kalau udah kayak biasa doang, kita copy aja repository linknya. Copy ya. Kemudian di project kita, silakan kalian buka terminal. Ya, buka terminal, terus git init. Nah, sip. Dah. Ini pelan-pelan banget nih. Pelan-pelan ya, git init. Dah tuh. Git add. Bener nggak? Apa tuh harusnya? Git remote. Oke. Nah, git remote add origin, baru deh kita paste link reponya ke sini, paste. Nah, sip. Dah. Sip. Udah nggak merah tuh. Aman berarti. Soalnya dia nggak ada informasi apa-apa ya, kayak sukses atau apa gitu ya nggak? Dia cuma ada kayak biru-biru gini kadang, tapi kalau nggak biru-biru juga dia ada yang langsung selesai gitu, nggak ada info apa-apa. Udah? Habis ini kita masukin file apa aja nih yang mau dimasukin. Git add titik. Maksud dari titik itu apa? Ada nggak yang tahu maksud dari titik apa? Masukin semuanya tanpa terkecuali. Ada Miss yang dikecualikan, yang mana tuh? Yang di dalam git ignore, itu gak bakal ke bawah. Oke, git add titik, enter. Nah, udah deh. Dah. Sip, abis nge-git add, kalau udah tahu apa yang masukin, ngapain lagi? Commit, git commit. Message-nya apa? Tidak lain dan tidak bukan, initial commit adalah Ninja. Initial commit, sip, dah ya. Return atau enter. Nah, ini nggak error nih, create gitu kan. Banyak, ya. Warning. Warning apa nih? Menarik nih, menarik. Apa yang warning? Coba lihat. Kadang-kadang warning itu rancu ya. Dia nggak bikin error, tapi dia agak-agak bikin gatel gitu. Oh, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Oh, Ya. Commit M. Initial commit. Nah, aman kan? Udah ya. Habis commit, terakhir git push origin. Nah, ingat-ingat, kalau namanya Mistia di ujung sini main. Oh, teman-teman, master, ikutin ya. Jadi punya Mistia main, ikutin main. Ya. Tek. Sudah. Aman. Di reload aja. Nah, udah masuk nih. Dah? Miss, ya sorry, tadi pemain atau master jadinya? Nah, kalau yang di bawah, lihat Nael, di sebelah kiri bawah Nael, itu main apa master? Oh, oke. Apa yang punya Nael? Master, Miss. Ah, berarti master. Samain ya. Siap. Oke. Coba ya. Oke. Bentar. GitHub. Khadijah. Bentar. Nah, teman-teman. Jadi kalau kita bikin repository baru, kita pasti punya dan sering dengar yang namanya README. Ya, dia defaultnya tuh kayak gini. Tapi sebenarnya teman-teman, file readme.md itu ada fungsinya. Jadi dia untuk ngasih overview atau summarizer dari aplikasi yang sudah kita buat. Contohnya nih, ada punya kakak kelas kalian. Ini contoh aja ya. Audit gitu kan. Ini project ujikom, terusin. Nah, dia udah ada kontributor, nanti juga kalian bakal pakai kayak gini. Ada nggak yang udah pernah pakai kayak gini? Pernah. Nanti akan kelihatan nih teman-teman nih, kalau kayak gini. Cara nilainya gimana Bang Miss? Diklik. Akan kelihatan yang paling aktif siapa. Nah, si audit paling banyak nih, komitnya 19 kali. Yang paling dikit Nisa Batubara. Tapi sebenarnya ini enggak merepresentasikan apapun ya teman-teman. Karena kadang bisa jadi yang paling banyak komit itu kecil-kecil gitu. Jadi harus dilihat lagi kira-kira dia komit apa aja gitu. Nah, ini mungkin sedikit overview aja. Nah, ini README lagi. Nah, update README kebanyakan, fixing debug dan lain sebagainya. Ini ada pull request. Nah, ini FYI kelompoknya audit sama Nisa Batubara itu kayak udah disatukan dari Gojek gitu. Itu Gojek itu kayak aplikasi apa ya? Finpro kalau nggak salah. Itu tuh mereka udah disatukan dan mereka adalah salah satu kelompok yang bisa menerapkan PR dengan baik tanpa adanya error. Jadi mereka nggak ada tuh drama-drama kayak kodenya hilang pas ngepull dan lain sebagainya. Karena kayaknya hati-hati aja gitu mereka. Jadi pas uji kom mereka udah terbiasa, jadi mereka udah katam nih soal PR gini, merging dan lain sebagainya. Udah katam banget nih, Masya Allah. Udah ya, jadi tadi terusin app, oke. Jadi isi dari README itu apa? Nanti teman-teman bisa dijadikan referensi. Ini ada namanya nih, nama aplikasinya. Terus habis itu ada deskripsinya, terus ada posternya. Jadi sebenarnya teman-teman, poster yang teman-teman buat itu bisa banget kalau kalian embed atau masukin di dalam GitHub gitu kan. Roles-nya siapa aja untuk aplikasinya, ada super admin, supervisor, customer, key fiturnya, text tag-nya, dependencies yang dipakai, banyak banget ya. Ya, kita mah bukan apa-apa nih kalau SKL baru seuprit gitu ya. Tapi kalau kita udah ngomongin aplikasi yang kompleks itu, kita tuh kadang nggak bisa dipungkiri kita butuh pihak ketiga untuk mempercepat proses development gitu, dan itu nggak apa-apa banget. Konfigurasinya apa aja, untuk SDK version yang dipakai 23 gitu. Jadi ini kita kasih tahu semua. Emang kalau bikin README gimana nih caranya? Kalian bisa buka aja di sini readme.so. Kita akan dibikinin guest start tip. Misalkan kita mau bikin apa ya?
Nah, ini kan mentahnya gitu, ya kan? Ini mentahnya. Di sini adalah overview-nya. Misalkan project title-nya di sini misalkan news app, gitu kan? News app. Terus di sini an application for seeing the latest news around the world, gitu kan? Misalkan. Terus enter lagi. Kita mau masukin apa nih? Tag-nya, tag-nya gitu kan. Ini gampang banget, tinggal masukin aja gitu kan. Di sini ada row-nya, di sini previewnya kayak gini. Ntar jadinya tag-nya misalkan kita pakai untuk front end-nya misalkan pakai Flutter gitu kan. Kemudian back end-nya misalkan pakai Firebase, Firestore gitu kan. Terus kalau mau nambahin copy aja gitu kan. Misalkan di sini sih gitu, untuk nambahin aja. Nah, gitu. Sih gitu kan. Jadi ini sebuah insight. Jadi kalau teman-teman mau bikin GitHub repository kalian itu enggak biasa, kalian tambahinlah README untuk ngasih identitas ke project kalian. Gitu ya. Lanjut. Sip. Di sini udah masuk ke Git ya, udah masuk ke GitHub, artinya project kita sudah berada di dalam remote. Oke, selanjutnya ngapain nih? Selanjutnya kita lihat dulu di sini. Kita dikasih tahu nih teman-teman, karena aplikasi berita kita itu akan mengambil berita dari luar ya teman-teman. Kita nggak mungkin kan bikin satu, kan biasanya dulu pas kita bikin e-commerce tuh, kita nampilin data-data misalkan ada gambar Tumblr, terus description-nya, harganya, namanya, ya nggak? Itu kita bikinnya manual kan? Kita mungkin nggak bikin berita manual kayak gitu. Enggak, emang kita tahu itu kapan dirilis beritanya, ya nggak? Nah, kita butuh bantuan dari pihak ketiga nih teman-teman untuk menyediakan data berita yang paling up to date, gitu ya. Nah, kita di sini sudah ada, dibuka aja ya. Tadi mana? Ini ya, https newsapi.org, udah Mistia kirim juga di grup, silakan dilihat ya ini. Nah, Muna nanti lihat di grup ya, ada nih. Nah, ini nih gambarnya entah kenapa bapak-bapak gitu. Nggak tahu juga ya, ini nggak tahu. Jadi silakan dibuka aja. Sudah? Buka ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, sip. Sip. Nah, ini adalah tampilan misalkan logout. Logout dulu. Nah. Hah? Oh iya. Oh. Ya udah, another problem nih berarti nih. Oke, pokoknya pertama gini dulu deh. Udah muncul kayak gini. Nah, ini adalah base URL yang akan kita masukin di aplikasi kita. Jadi teman-teman, karena kita itu karena kita itu mau pakai data dari luar, kita harus kenalin dulu datanya kamu ngambil dari mana sih gitu. Jadi kita merecognize data yang kita ambil dengan cara mendaftarkan linknya sebagai base URL. Ingat-ingat, base URL adalah link penting, gitu ya, yang akan digunakan ketika kita ingin menggunakan data dari luar. Udah muncul kayak gini? Nah, nanti kita akan login untuk mendapatkan API key. Kemudian nanti kita juga akan mencoba untuk mendapatkan data-data nih dengan metode get. Kemudian ini base URL-nya apa? Kita akan coba. Siapkan Postman. Ada yang belum download? Udah. Mesti akan ngasih tahu gimana cara pakai Postman. Biasanya Postman itu dipakai buat apa gitu ya. Jadi minimal developer itu walaupun dia bukan back end role-nya, walaupun front end developer ya, tapi dia itu kadang-kadang butuh Postman loh untuk nyoba atau untuk nge-fetching data dari API gitu ya. Oke ya? Oke. Minum dulu ya. Apa? Postman 2 sama aja nanti. Postman 2. Itu menurut Bapak. Iya kali. Postman win number setup. Serius? Gambar yang kali kok. Gambarnya ada orangnya gitu, kayak astronot. Downloadnya sekali kok. Sekali.
Ya udah nggak apa-apa, namanya doang kali. Wow. Nggak apa-apa. Tahu gimana sih si Dian Ufa nih? Udah ya? Udah? Oke, ada yang mau tanya dulu tentang apa kayak gitu? Sebagai intermezzo. Intermezzo tau nggak intermezzo artinya? Selingan. Intermezzo tuh selingan. Misalkan jadi kayak teman-teman nih, misalkan jadi MC. Sebelum kita lanjut nih ke acara selanjutnya, kayaknya kita intermezzo dulu ya main games. Nah gitu, jadi selingan. Kenapa intermezzo ya? Udah biar ini aja gitu. Udah ya? Dah. Nah sebelum Mistia go to deeper ya kan, maju lebih jauh lagi tentang HTTP, terus tentang REST API itu apa, teman-teman pasti bakal kaget kalau misalkan langsung disuruh get API, taruh di codingan, langsung jalanin, kaget. Jadi harus dikenalin dulu REST API itu apa, fungsinya buat apa, HTTP itu apaan, terus abis itu cara kerja REST API ini kayak gimana, harus tahu dulu ya. Siap? Ada yang mau minum dulu? Minum. Nah, pakai bantuan ini lagi karena lumayan ngebantu ya. Jadi enak nih. Gak usah video. Kan bisa juga video sih, tapi udah Misti aja deh. Apa mau video? Hah? Ya, Misti aja ya. Jadi minum dulu lagi. Antara aus sama enak. Apa? Oh, nggak sengaja. Itu refleks ya. Tapi beberapa kali udah ada yang notice. Entah kenapa ya. Tapi kalau udah ternotis biasanya enggak. Biasanya langsung kayak gini. Nasro penasaran tuh Nasro. Oke, lanjut ya. Siap untuk mengetahui apa itu REST API? Ada spidol? Ada. Mau dong. Nail Muna? Ya, Miss. Nah, Mistia bakal share ini ya kayak on cam gitu. Karena mau nulis di papan kita gitu. Jadi, nah kelihatan ya Mistia ya? Sip. Kalau mau nulis kayak gini kelihatan? Kelihatan. Enggak sih, Miss. Oh, enggak. Kelihatan. Tapi Apa? kelihatan tapi Ya? buram. Oke, kayaknya kita butuh satu orang volunteer. Enggak. Canda. Miss, emang ininya baru? Iya lagi baru. Tuh. Tapi tetap bangkit. Nah, kan? Ya. Emang bangkitnya banyak, Miss. Banyak. Ini satu. Terus ada tumbler. Nah, nih. Sama ini juga nih. Asik. Pokoknya kalau habis pulang tuh langsung ngambilin merchandise. Oke. Itu sini. Apa? Itu sini. Iya. Oh, kelihatan ya nih. Dikit aja nih, dikit. Nah. Wow. Itu waktu muda ya, waktu masih. Screenshot ya. Oke, sip. Jadi teman-teman, ini Mistia bakal lanjut ke konsep selanjutnya. Itu akan ngebahas mengenai pertama. Kata Nel? Kelihatan, Miss. Kayak gini kali. Nah, kayak gitu malah nggak kelihatan di sini ya. Oh, iya Kak. Iya. Kayak gini? Nah, tadi oke. Nah, itu data. Ini oke nggak sekarang? Oke. REST API. Terus kedua, HTTP. Ketiga, hubungan antara klien dan juga server. Nah, ini tiga ini ya, Nel ya. Kita balik dulu ke sini. Nah, sini.
Nah, dah. Oke, Nail, screen base-nya ada kan? Tetap? Ada, Miss. Nah, jadi teman-teman, sebelum nanti kita akan menggunakan API, sebelum kita akan mengambil data dari internet, kita harus tahu dulu ya, apa itu REST API. Siapa yang sudah pernah mendengar REST API atau RESTful API? Angkat tangan nih, kayak gini. Kayak gini angkat tangannya. Kan kalian punya grup ngacu kan? Ya TTA, udah gini ya. Udah gini ya, udah gak apa-apa gini aja. Nah, sip. Mayoritas sudah pernah mendengar apa itu REST API. Nah, sekarang kita akan deep dive nih. Satu-satu dulu dari definisinya. Definisi REST API itu apa, Miss? Emang kita lihat. Nah, jadi REST API itu adalah gabungan dari REST dan API. Apaan tuh? Gitu kan. Lihat lagi. REST adalah representational state transfer. API adalah, baca? Sering dengar ya. Dari kedua ini, dari REST sama API, lebih sering dengar mana? API, Application Programming Interface gitu. Misalkan nih teman-teman bikin aplikasi atau bikin website. Kamu datanya dari mana gitu. Misalkan ada teman yang nanya. Teman satu lagi bilang, aku datanya ngambil dari API. Nah gitu ya. Datanya ngambil dari API katanya. Jadi kalau misalkan gitu, berarti dia pakai REST API. Ya. Jadi dari segi definisi, bentar ya, agak-agak gimana gitu tenggorokannya. I need a second. Karena udah minum terus ya, apa jangan minum kopi kali ya? Minum air mineral gitu. Bentar ya. Pusing di sini. Jangan dipaksa ya. Kayak beda gitu. Gini setengah doang soalnya. Iya, nggak ada setengah terus gak fokus gitu yang ini soalnya ini kebuka. Oh iya sih benar. Nggak pakai kacamata hitam. Pasti punya. Bentar ya. Ini kayak ngomong itu kayak udah nggak ada tenaga gitu. Apakah ini yang dinamakan energy drain? Enggak. Energy drain hanyalah ilusi. Kalau capek ya capek aja ya sih gitu. Jangan bilang energy drain. Energy drain itu hanya ilusi. Introvert juga ilusi. Yang ada mah malu gitu ya, malu. Yang capek di sini tapi yang teriak Asma. Siapa intermezzo dikit? Siapa di sini yang ikutan cybersec? Nah, ikut. Wah. Iya. Apalagi juga. Ntar nyampe sini aku hack. Ntar gini, kamu bisa nggak buka Instagram orang ini? Sini aku hack. Batch-nya ada beda nih. Cyber security gitu ya. Bukan hacker. Masih, bentar ya. Sampai 45 kali ya, boleh. Itu istirahat dong, Miss. Cara-cara. Dia Nuva dari sini tuh kayak pakai nikop gitu ya kelihatannya. Belakangnya kayak diikat gitu gak sih? Dah, siap lanjut? Ya. Oke. Jadi, REST. Kalau kayak gini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Kalau Naya, kayak gini kedengeran? Oke. Jadi, REST API adalah gabungan dari REST dan API. Masing-masing dari REST dan API itu punya singkatannya masing-masing. Kalau REST itu representational,
state transfer. Kalau API itu application programming interface. Mayoritas pasti sering dengernya itu atau familiar dengan API, ya kan? Nah, di sini sebenarnya API itu adalah ada helpernya loh teman-teman gitu. Jadi API itu emang yang biasa disebut, tapi sebenarnya dia punya yang namanya framework gitu ya. Itu ada yang tidur bukan? Seberangnya Asia. Baru nyampe kali, udah capek ya. Oke, itu Syakir lagi ngerjain apa, Syakir? Lagi ngerjain apa? Tadi coba res itu apaan? Kalau API? Buka-bukanya ntar aja, ya. Ya. Di sini kita sama-sama berusaha ya. Di sini kalian berusaha mendengar, misalnya berusaha ngomong. Oke, jadi REST itu. Kemudian REST API itu digunakan untuk komunikasi dan pertukaran data. Antara siapa emang? Antara klien dan server. Klien itu siapa? Aplikasi kalian, itu namanya klien. Servernya siapa? Database-nya. Jadi untuk poin kedua, ada yang bisa recalling? Siapa? Recall coba, maksud dari komunikasi dan pertukaran data siapa yang berkomunikasi? Siapa? Klien dan klien itu siapa sih? Aplikasi kalian atau aplikasi yang kita buat. Kalau servernya? Database-nya yang ngasih datanya gitu ya. Kemudian REST API itu menggunakan HTTP untuk transfer data nih teman-teman. Jadi kenapa sih dia harus menggunakan HTTP? Karena HTTP itu adalah satu framework untuk apa? Untuk membuat proses transaksi atau pertukaran data itu menjadi terenskripsi, teman-teman. HTTP. HTTP singkatannya apa? Hypertext Transfer Protocol. Ya, HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Jadi teman-teman kalau misalkan ada nih kita kan jurusan RPL, tapi ada juga nih teman-teman yang jurusan TKJ, ya nggak? TKJ pasti udah melupas banget tuh dia pengetahuan terkait HTTP. Ya, di sini kita hanya cukup tahu aja HTTP itu apaan gitu kan. HTTP itu singkatannya Hypertext Transfer Protocol. Ada transfer protokolnya. Jadi cocok nggak kalau dihubungkan dengan proses komunikasi dan pertukaran data? Cocok ya? Karena dia transfer protokol. Nanti akan ada tuh, ya kan? Untuk transferring data dari klien dan server ataupun sebaliknya. Kemudian REST API itu menggunakan pendekatan sederhana dan ringkas, gitu ya. Kenapa sederhana dan ringkas? Karena kita untuk berkomunikasi antara klien dan server itu kita ada jembatannya nih. Si siapa? Si REST API. Jadi dia cuma butuh nih klien mintanya apa? Misalkan get. Nanti akan dikirim ke REST API, terus akan dikasih tahu ke server, oh si aplikasi ini tuh minta get. Artinya get buat apa sih get? Buat ngedapetin data, ya nggak? Jadi dikasih tahu nih, oh kalau aplikasi ini tuh dia mau nge-get data. Dikasih tahu lah ke server. Server ngerespon, ngasih tahu ke si REST API, oke datanya udah siap, kasihlah ke si klien. Baru si klien tersebut ngolah datanya mau ditampilin jadi apa, gitu ya. Itu singkatnya dari proses komunikasinya. Jadi dia sederhana dan ringkas banget. Digunakan untuk membangun aplikasi website, bukan website doang. Jadi ini pentingnya kalian dapat sebuah source ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu terus dapat source kayak gini pasti percaya, ya nggak? Oh berarti REST API cuma dibuat untuk website aja nih, gitu, nggak bisa buat mobile, IoT dan lain sebagainya, nggak ya? Ini salah. Jadi harus dikoreksi. Untuk REST API ini digunakan untuk membangun aplikasi apa aja, bisa desktop, mobile, website, IoT dan lain sebagainya. Robotik pun bisa kalau emang dia bawa data gitu kan. Jadi RESTful API ini intinya adalah jembatan antara server dan klien. Server itu apa? Server itu adalah tempat penyimpanan datanya atau database gitu ya. Klien itu adalah aplikasi yang minta data gitu ya. Atau akan melakukan kayak upload data dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini singkatnya dari definisi REST API. Kemudian kita punya karakteristiknya di sini. Karakteristiknya apa aja? Yang pertama adalah stateless, tidak menyimpan status klien. Tadi ingat-ingat klien itu siapanya?
aplikasinya. Misalkan aplikasi itu apa sih gitu kan? Aplikasi itu buat apa? Terus dia pakai data kita buat apa? Nah, itu tuh si server dia tuh nggak butuh informasi itu. Jadi dia tuh sifatnya stateless, tidak menyimpan status klien. Misalkan klien tersebut tuh aplikasi apa, website atau mobile, IoT atau lainnya, enggak ya. Jadi dia taunya adalah menyediakan data. Dia nggak perlu tahu nih si klien ini modelnya apa, gitu ya. Itu stateless. Kemudian karakter selanjutnya dari REST API itu terpisah antara klien dan server atau independen. Independen itu sendiri-sendiri. Independent woman apa artinya? Mandiri gitu. Jadi dia klien sama server itu sendiri-sendiri teman-teman. Nih kalau misalnya kita bisa buat kayak gini nih, Nail nggak kelihatan nanti kira-kira aja deh. Ini gambar apa? Komputer. Ini gambar database. Database nih kayak gini nih, ya. Ini berarti klien ada penghapus nggak? Penghapus. Eraser. Semodern sekolah kayaknya butuh papan tulis sih. Nah, lihat ya. Jadi nanti kita akan berkaitan banget erat dengan apa itu klien, apa itu server. Di sini kayak gini. Jadi bisa jadi di sini dan ini di sini, gitu ya. Di tengah-tengah itu REST API. Nah, gitu ya. Jadi di konsep yang kedua itu kan dia bilang terpisah antara klien dan server independen. Dia berdiri sendiri, server berdiri sendiri, gitu kan? Ya nggak? Ya. Jadi klien itu fungsinya adalah untuk menggunakan aja, tapi server adalah penyedianya, gitu ya. Terus kalau yang ketiga itu berbasis URL dan HTTP. Jadi nanti kita ada base URL-nya, yaitu siapa tadi? HTTPS. Itu jangan di sini dong, tolong. Agak-agak insecure ya kalau di depan kamera. Nah, masih kelihatan lagi? Nah. Oke. Jadi stay low key ya, private. Tadi apa mana lagi? Berbasis URL dan HTTP. Jadi nanti si REST API kita tetap butuh yang namanya base URL. Kalau di aplikasi kita, di project kita, berarti base URL-nya siapa? Base URL-nya adalah si news API.org. Ini adalah base URL kita. Ya. Gitu ya. Ya. Tahu nggak teman-teman base URL itu apaan? Tahu? URL dasar. Itu benar kalau dari artinya. Teman-teman ada yang pernah megang backend nggak? Belajar gitu. Bikin. Ada pernah bikin sampai dia public? Sampai public. Misalkan teman-teman kalau bikin database dulu nih di PHP My Admin gitu kan. Ya, misalkan bikin kolom-kolom, terus bikin field-nya. Gimana caranya di database tersebut sampai kepake di front end? Gimana caranya? Di deploy. Nah, di deploy itu jadinya apa? Hasil deployment hasilnya apa? Hasil deployment bener banget kan kalian bikin sebuah database nih di PHP My Admin ya nggak? Itu ada informasi kolom, misalkan kolom ada beberapa ya, di sini kita buat aja nih, misalkan ada nama, terus di sini apalagi biasanya, oh di sini ID ya, ID, biasanya ID, nama, terus misalkan, oh biar relevan aja, nama, produk, di sini ada harga, misalkan gitu. Ini misalkan database untuk menyimpan data buat e-commerce gitu ya. Ya, misalkan ID-nya 1, nama produknya misalkan botol, harganya 2.000. Terus ID kedua, misalkan di sini ada gantungan kunci atau ganci, harganya 1.000. Di sini nama
ini nama apa? Ini kan sebuah tabel ya. Table name-nya. Table name namanya adalah product underscore data. Kalian ngejalanin PHPMyAdmin di dalam mana? Localhost. Localhost. Misalkan portnya berapa? Yang paling sering? 80. 80. Ini adalah base URL-nya. Kalian kalau buka tabel ini ya di PHPMyAdmin itu pasti ngejalanin ini ya nggak? Nah, ini adalah base URL. Ya. Ini base URL. Kalau misalkan mau ngambil ini, berarti gimana, Miss? Ini namanya adalah endpoint. Ini penting banget ya, teman-teman. Kalau ada yang belum paham atau masih ngawang, tolong tanya, oke? Ini basisnya kita bisa pakai API itu dari sini. Kalian bikin database di PHPMyAdmin, terus tadi bener di deploy. Kenapa harus di deploy? Di deploy itu kan kayak istilah teknis kalau misalkan produk kita itu menjadi public dan bisa digunakan, ya nggak? Di deploy. Nah, sebelum public kita tuh menjalankan ini semua. Jadi kita bikin pertama tabel name-nya misalkan produk data, ya. Di dalam tabel tersebut kita ada kolom ID, ada kolom nama produk, dan ada harga. Ini udah ada isinya, ya nggak? Ya. Nama tabel ini namanya endpoint. Ini adalah base URL-nya untuk mengakses siapanya. Nah, biasanya ini di deploy minta bantuan dari siapa? Laravel. Ya, teman-teman punya project front end, terus back end-nya pakai Laravel. Gimana caranya kita bisa mengakses ini? Ya enggak? Caranya kita jalanin dulu. Kalau Laravel apa? Jalannya apa? Ya, PHP Artisan Serve. Kita akan dapat localhost, ya nggak? Ya, kita akan dapat ini, teman-teman. Misalkan gini, bentuknya tuh kayak HTTPS gini, ya nggak? Gini kan? Pernah lihat nggak? Nah, ini yang akan dijalanin sama si front end developer buat ngambil datanya. Jadi tabel ini nggak bakal bisa diakses tanpa adanya ini. Cara dapetin ini pakai apa tadi? PHP Artisan Serve. Kalau udah dapet ini, si front end developer tinggal masukin aja ini sebagai base URL. Ya. Tinggal nanti misalkan misalkan mau buat nampilin ini di home screen, ya nggak? Buat nampilin seluruh data produk sama harganya itu kita akan nampilin di home screen. Di home screen cara manggilnya, ini kan buat keseluruhan database ya nggak? Berarti ini kita punya endpoint namanya produk data, ya nggak? Karena kita cuma mau nampilin data, ya nggak? Cara nampilin ya, berarti kita bisa masukin base URL itu kayak gini. HTTPS ini lokal host, portnya berapa, endpoint-nya apa? Di sini apa? Produk data. Nanti kalau front end developer udah ngambil ini, dia akan bisa akses ini. Tuh. Jadi penting banget kita tahu yang namanya endpoint. Di sini nanti ada. Endpoint-nya kalau di kita tuh yang mana bisa emang? Di sini. Kalau kalian buat, kalau kalian buka tadi, di sini. Nah, ini kan persis ya, https://newsapi.org, ya nggak? Nah, ini kita bakal nyamain deh. Ini satu sama ini. Base URL. Apa punya kita? HTTPS news pakai dot nggak? News API. Ini adalah base URL kita. Kenapa ini news API? Ya dari sini, dari localhost yang bisa jalan di lokal, udah dia deploy. Ini deploy nih, udah di deploy. Sehingga dia bisa dibuka dengan URL public kayak gini. Nggak perlu lagi dia jalanin PHP Artisan, nggak perlu, ya nggak? Karena ini masih di localhost. Localhost itu artinya apa? Dia cuma bisa jalan di laptop yang dia jalanin PHP Artisan Serve. Kalau dia nggak jalanin, kamu buka ini nggak bakal bisa kebuka, ya.
Data boro-boro muncul, dia nggak connect sama database, gitu ya. Kenapa punya kita udah HTTPS News API ORG? Karena developer backend-nya punya News API udah ngedeploy yang tadinya localhost menjadi kayak gini, ya, sampai kita bisa pakai. Terus kalau lihat di TV, berarti Miss endpoint, oh itu berarti ada V2, berarti ini V2, NOVS, V2, ini adalah endpoint, ini base URL sampai sini ya. Terus berarti endpoint-nya yang mana? Endpoint itu kan endpoint itu sama aja kayak entitas unik dari setiap data. Ini endpoint produk data untuk hanya menampilkan produk data, ya nggak? Kalau punya kita itu punya banyak. Nih, coba ya, Mistia geser. Nah, ini kan base URL-nya https newsapi.org sampai V2, ya nggak? Kita punya endpoint namanya apa? Everything. Dia akan menampilkan semua berita. Everything itu semuanya, ya nggak? Everything, semuanya, gitu. Terus kita geser lagi, di sini, mana nih? Oh, gini. Nah, dia punya endpoint, apa namanya? Top headlines. Dia akan memunculkan berita yang cuma top doang nih, yang viral gitu misalkan ya. Ya. Terus kita next lagi. Kita punya endpoint apa lagi di sini? Sama. Ya udahlah. Ya udah, ini di contohnya cuma ini kan cuma contoh doang ya. Tapi padahal kalau kita lihat di sini dokumentasi. Mana nih? Oh, ini nih. Endpoint. Oh, cuma ada ini doang, bener endpoints-nya nih. Kalau kita klik, dia cuma punya everything dan juga top headlines. Ya, cuma punya ini doang. New API has 2 main endpoints. Cuman punya 2. Jadi endpoints itu adalah entitas unik dari setiap data. Berarti kalau di kita, everything itu untuk menampilkan semua berita tanpa ada kategori, ya nggak? Kalau yang satu lagi, top headlines, dia akan menampilkan berita hanya yang top-top doang. Yang headlines yang viral-viral gitu ya. Nah, ini relevan banget nih sama yang mesti contohin di kaca ini. Gitu ya. Jadi sampai sini udah ada gambaran belum? Udah. Nah, ada yang mau tanya nggak? Ini penting banget ya. Dasar ini penting banget. Jadi kalian itu tahu loh kayak, oke, kalian kan dulu pernah belajar Laravel, ya nggak? Jadi kalian tuh kayak, Laravel pasti kalian bikin di PHPMyAdmin dulu, ya nggak? Bisa sih, nggak mesti PHPMyAdmin kalau teman-teman udah kayak berselancar lagi gitu. Kayak kita bisa pakai yang namanya MongoDB, ada juga yang namanya GraphSQL dan lain sebagainya. Di sini itu pakainya PHPMyAdmin, diajarin di sini ya. Pakainya Laravel. Kalian bikin tabel-tabelan di PHPMyAdmin. Kalian pakai Laravel buat ngehasilin kayak gini, ya nggak? Caranya biar data kalian itu keambil sama front end developer, caranya kalian harus PHP artisan serve. Dapatlah localhost beserta portnya, gitu ya. Kalau mau nampilin produk doang, kalian harus tahu entitasnya atau endpoint-nya apa. Oh, aku punya tabel nih. Tabelnya untuk ngasilin produk namanya produk data. Ini adalah endpoint yang bakal diambil ketika kalian manggil. Ya. Jadi base URL beserta endpoint-nya. Ini kayak gini. Iya, Miss. Oke. Tapi Miss, kenapa punya kita bukan localhost? Ya karena udah di deploy, udah online ini. Jadi kita setiap pakai ini nggak perlu jalanin PHP artisan serve, ya, karena udah online. Itulah yang disebut public API, ya. Jadi kalau kayak gini doang namanya local API. Kalian bikin di PHPMyAdmin pakai Laravel, kalian bikin front end-nya pakai Tailwind, kalian jalanin PHP artisan serve sampai dapat kayak gini nih, server is running gitu biasanya ya, di terminal, terus kalian masukin di front end, ini namanya API lokal. Jelas? Jelas ya? Tahun lalu nggak dapet nih begini. Cuma langsung disuruh pakai aja, kasihan ya. Jadi pengetahuannya nggak lengkap gitu. Nyari sendiri, harus nyari sendiri. Jelas? Penting banget ini beneran. Jadi kalian itu tahu gitu. Asal muasal kenapa harus kita pakai base URL,
base URL itu asalnya dari mana gitu kan? Asalnya dari sini, tapi udah di deploy. Kalau ini base URL juga cuma lokal. Kalian bikin database sendiri, deploy sendiri, pakai sendiri gitu. Ya, makanya kemarin pas kayak open house gitu, kemarin Lala atau Diva tuh yang megang website. Diva ya, ada tuh yang megang website, itu tuh dari Ujicom-nya punyanya Syahma ya. Syahma itu backend developer pas Ujicom. Jadi dia bikin kayak gini ya. Terus pas Diva mau pakai apa caranya? Nge-cloning project backend-nya, terus di cloning ya, terus abis itu ngejalanin PHP artisan serve gitu kan, biar dapat sininya baru bisa jalan ya. Nah, ya, gitu deh. Salah. Dah, ada yang mau tanya? Penting nih, ntar di recall lagi deh. Ini jangan dihapus dulu ya. Insight baru nggak? Ya. Bagus. Padahal targetnya bakal dikasih tahu sampai kayak 404 itu apa, terus error 500 itu apa gitu. Tapi ini dulu, yang penting ini dulu. Baru kita tahu HTTP itu apa gitu. Dah. Ada yang tanya? Keder? Berusaha untuk menganalisa? Ya. Kalau mau lebih paham, silakan kalian catat ulang berdasarkan apa yang kalian pahamin. Itu salah satu cara biar informasi yang kalian dapatkan itu terinformasi dengan baik dan bisa paham lebih baik. Gitu. Itu sih. Jadi kayak kalian analisa, terus kalian catat ulang. Dipahamin, emang oh gini, oh ini asal dari sini gitu. Gitu. Ini penting banget nih, serius Miss Tia, nggak bohong. Jadi sebelum kalian jadi full stack developer, full stack tuh front end iya, back end iya ya nggak? Ini harus paham. Dah? Ada yang tanya? Boleh? Kan kalau yang base URL itu kan buat website ya. Yang mana? Base URL kayak lokal host gitu. Iya, buat apa? Application. Semua. Karena kalau website, mobile itu kan front end-nya ya, atau platformnya. Tapi datanya itu sebenarnya dia satu. Terserah mau pakai apa aja. Kalian tahu kayak misalkan aplikasi dulu masa belum ada Flutter, sebelum ada Kotlin multi-platform, dia kan nge-deploy-nya kan sendiri-sendiri. Ya. Sorry. Ya. Dia single deployment, ya nggak? Jadi dia bikin aplikasi mobile sendiri, bikin website sendiri. Tapi datanya satu. Mungkin nggak, si front end kan ada dua nih. Back end-nya dua juga. Enggak kan? Jadi dia servernya tuh tetap satu. Dia servernya satu, base URL satu, tapi dia bisa dipakai kemana-mana. Jadi ini tuh base URL bisa kepake buat mobile iya, IoT iya, website juga iya. Tapi emang bikinnya satu. Makanya front end developer tuh jenisnya banyak. Tapi kalau back end developer, ya dia nggak jauh-jauh dari Next.js, bisa Laravel, terus bisa Django, gitu-gitu. Tuh. Berarti kalau misalnya kita buka IG di laptop sama buka IG di HP, URL sama? Sama. Base URL dia sama, endpoint-nya. Kalau lokal database yang kita pakai kemarin itu disebut endpoint nggak kalau panel datanya? Disebut endpoint juga. Tapi dia masih pakai local API, dummy gitu. Ini kan udah pakai pihak ketiga buat ini ya, buat managing database-nya nih. Jadilah dia seperti ini, di jalannya harus dari localhost. Kalau ini kan enggak ya, kita langsung pakai aja tuh tetap endpoint disebutnya. Dah? Lagi? Tenang, kalau ada yang mau nanya, ntar kita masih punya sesi selanjutnya. Jadi udah di Tinpik Richard juga, udah lewat ya dah. Udah ya? Oke, kalau udah, let's close the session. Mari saya tinggal hamdan dengan Fatul Majlis. Oke, see you on the next session. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Tia. Oke, siapa yang piket? Yang piket siapa? Oke. Jadi karena kita telat, bantuin untuk tutup pintu. Bisa jagain kok, tenang. Bye. Salimnya nanti aja ya.
Capek nggak belajar capek? Nggak, alhamdulillah. Bye. Yuk, Sri. Miss Tia, izin miss ya. Ya, later you join again when 1 p.m. ya, Nail. Ya, miss. Thank you, miss. Okay, thank you so much for today, Nail. Syafila. Ya, thank you. Yeah, sorry, miss. Yes, you come in. I'm so sorry. Ada om cuman. I already gave it to my friend and I already double checked. Aku udah keluar semuanya that there's nothing, right? But there's nothing except for the things that they gave us last right? Aku like, kenapa bisa dibuka? Karena waktu Where's the key? di kelas. Ini tahu kan? I don't check yes. Udah waktu itu I sent to you ya. Aku belum cek ini, and then you check it. And then emang nggak ada nggak sih kak? Iya kan? We together right? Open this one. Last time there, right? Iya. Ini kemarin di dalam ini aku juga. Terus aku juga I never check this one a lot. It's with Miss Vida and also the Salwa and also Miss with me. For the packaging. Bahkan kondisi aja biar together kayak tapi kalau ekspedisi tuh mereka rapi banget gitu kan itu yang packing dari ekspedisi itu dari ini dari ekspedisi gitu kan like that. Yeah, I will show you guys. Because this is your money. I also feel responsible for the money. So the one who pays. So the one who pays that, I think that is from expedition. Or maybe you can convert to this one. Because also we pay for ini for ini. Sasan 11 RPL. Yang itu di We just on fire to learn something. Tapi kalau dari kemarin seru banget sih kedengeran. Kedengeran Bel Mas Akia. Seru banget ya. Video anak-anak kayak like. Terus tawa ini kan applications. What? Ini I just teach about how tarik data gitu lah. And then I feel they say like this new insight because taunya pakai tapi nggak tahu how it works gitu. Tadinya aku capek banget Kak, asli capek banget pas jam-jam 8-9. I sampai minta waktu kayak wait ya gitu. I did the second because my voice like terlalu kencang kali ya. Kadang-kadang tuh nggak kerasa gitu, ternyata kekencangan ya. Like teaching tuh bisa kencang. Oh iya. Like ini kayak aduh ada sama banyak. Iya. Because bocor ya. Yes, and then ini. Yeah. And then I hybrid learning, offline in class, and then with Nile in Jimmy. Oh really? Yeah. I'm also happy if you're happy. Yeah, Masya Allah. Hybrid learning. Miss Ifni, last time you take ini kan? Yeah. Oh iya, Nile. Sendiri kemarin. Bagi kepastian, bagi kekayaan, bagi kasih sayang.